Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi bil ni'amil wasi'atil ghazirah wal hikamil bahiratil katsirah. Tsumma salatu ma'a salamin daimi ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihi al-abrar al-haizi maratibil fattar. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, al-aba wal ummahat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bertemu kembali di malam Senin untuk mengkaji pembahasan akidah akhlak menggunakan kitab Masailul Jahiliyah. Masalah-masalah yang ada di zaman jahiliyah atau sifat-sifat orang di zaman jahiliyah. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masuk ke sifat yang ketiga, masalah ketiga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, yaitu inna mukhalafata waliyil amr wa adama linqiyadi lahu fadilah wa sam'a wa ta'atu lahu dullun wa mahana. Fakhalafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bis sam'i wa ta'ati lahum wan nasihati wa ghallaba bidzalika wa abda wa a'ad. Sesungguhnya, ini masalah ketiga, sifat orang di zaman jahiliyah. Sesungguhnya menyalahi pemimpin, tidak mau taat kepada pemimpin, dan tidak mau tunduk pada pemimpin, itu merupakan keutamaan. Dibagi siapa? Orang zaman jahiliyah ya. Menyalahi pemimpin, tidak mau menaatinya, itu adalah keutamaan. Sedangkan mendengar dan menaatinya, itu adalah kerendahan dan kehinaan. Menurut siapa? Orang-orang zaman jahiliyah. Fakhalafahum Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun menyelisihi mereka, mengambil sikap yang bertentangan dengan mereka, dengan orang-orang siapa? Zaman jahiliyah. Kenapa? Wa amara bis sam'i wa ta'ah. Rasulullah mengambil sikap yang berbeda dengan mereka, bahkan beliau menyuruh kita untuk mendengar dan taat lahum kepada para pemimpin, wan nasihah, dan juga memberikan nasihat. Wa ghallaba bidzalik, beliau bahkan bersikap keras dalam hal demikian, bersikap tegas dalam hal demikian. Wa abda wa a'ad, beliau menampakkan perintah tersebut dan mengulang-ulangnya. Artinya sifat ketiga orang zaman jahiliyah yang akan kita bahas, mereka itu orang-orang zaman jahiliyah menganggap tidak taat kepada pemimpin, tidak mau tunduk kepada pemimpin, ini adalah keutamaan hebat. Sedangkan kalau ada orang yang mau taat dan mendengar pada pemimpin, ini dianggap rendah dan hina. Nah, ini sifat orang-orang di zaman jahiliyah. Dan kalau dikatakan ini sifat jahiliyah, berarti sifat terpuji atau tercela? Tercela. Berarti mereka mengambil sikap yang tercela. Mereka menganggap kalau kita taat kepada pemimpin, ini adalah kerendahan. Tapi kalau kita tidak mau taat kepada pemimpin, membangkang kepada pemimpin, apalagi memberontak, dianggap jantan. Ini kan sifat jahiliyah. Namun sayangnya sifat ini dipraktekkan sebagian masyarakat kan, ya, bagi sebagian orang, bagi sebagian masyarakat, ketika menaati pemimpin dianggap, wah, kamu berarti rendah kamu. Tapi ketika dia menampakkan pembangkangannya, pun dianggap jantan. Apalagi kalau ada orang yang sudah membangkang terus dipenjara, kamu ini jantan. Nah, ini sifat jahiliyah. Rasulullah justru nggak seperti itu. Rasulullah justru menyuruh kita untuk dengar, taat kepada pemimpin, plus ngasih nasihat kepada pemimpin. Kenapa? Itu sudah diperintahkan oleh Rasulullah. Dalilnya sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, di antara firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kalian.
Ulil amri maksudnya pemimpin, ulama dan pemegang kekuasaan. Pemimpin yang punya kekuasaan, nyata kekuasaannya. Nah ini Allah menyuruh taatilah Allah, taatilah Rasul, dan pemimpin di antara kalian. Taatilah Allah. Ini perintah pertama. Pertanyaannya, Allah menyuruh kita menaati Allah. Berarti hukum menaati Allah apa? Wajib ya. Lalu Allah menyuruh kita menaati Rasul. Menaati Rasul hukumnya apa? Wajib. Dan Allah gandengkan antara menaati Rasul dengan menaati pemimpin. Dan taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Kalau menaati Rasul wajib, berarti menaati pemimpin ya wajib. Jadi bukan perkaranya mustahab atau boleh-boleh saja, apalagi makruh. Apalagi kalau orang jahiliyah menganggap haram mungkin. Kalau Islam enggak, kita wajib menaati pemimpin. Ya. Dalam hal apa? Enggak mutlak. Ana sebutkan dalam hadis lain, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Dalam riwayat Ahmad, tidak boleh menaati makhluk dalam hal bermaksiat kepada Khaliq, yaitu Allah. Artinya ketaatan kita kepada pemimpin dalam hal yang baik, tidak bertentangan dengan aturan syariat. Kalau pemimpin kita memberikan perintah yang bertentangan dengan syariat, sikap kita apa? Tidak taat. Tapi apakah memberontak? Tidak juga. Nah ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, menaati pemimpin dalam hal yang baik dan tidak menaati pemimpin dalam hal yang buruk, tapi tidak menjatuhkannya dan memberontak kepadanya. Mungkin timbul pertanyaan, mana dalilnya? Apa alasannya? Dia kan sudah salah nih, banyak mengingkari menguras hak rakyat. Dia sudah tidak memberikan hak rakyat. Masa yang seperti ini masih ditaati? Kalau kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita beragama pakai perasaan seperti itu, kita menyaksikan pemimpin nggak beres, anggap koruptor dan semacam, kita mau ini udah nggak layak ditaati, harus diapakan biasanya? Dijatuhkan, istilahnya dikudeta dan semacamnya. Itu kalau kita beragama pakai perasaan. Tapi yang jadi masalah, agama bukan berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan wahyu Al-Quran dan Sunnah. Ya, dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sudah menjelaskan. Dalam Sahih Bukhari Muslim, Ubadah bin Samit suatu hari dipanggil Nabi, lalu berbaiat kepada Nabi. Membaiat itu artinya bersumpah setia, berjanji setia kepada pemimpin. Apa isi baiatnya? Disebutkan bay'ana Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah fil manshatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatin alaina wa alla nunazi'al amra ahla illa an tara kufran bawahan. Kami membaiat Rasulullah SAW, artinya membaiat artinya apa tadi? Berjanji, bersumpah setia di hadapan Rasulullah untuk dengar dan taat, baik dalam keadaan suka maupun terpaksa, baik dalam keadaan susah maupun mudah, baik dalam keadaan pemimpin bersikap sewenang-wenang kepada kami. Dan kami bersumpah, berjanji untuk tidak merebut kekuasaan dari yang memegangnya. Maksudnya siapa? Pemimpin kan? Kami berjanji untuk tidak merebut kekuasaan dari pemimpin, dari orang yang memilikinya, illa antara kufron bawahan endakum minallahi fihi burhan. Kecuali kata Rasulullah, kalau kalian menyaksikan kekafiran yang jelas pada pemimpin tersebut dan kalian memiliki bukti di sisi Allah dalam hal demikian. Lihatlah Bapak dan Ibu-ibu, di sini Rasulullah Ubadah bin As-Samit menyatakan kami membaiat Rasulullah, bersumpah setia kepada Rasulullah untuk dengar dan taat dalam hal yang kami sukai maupun dalam hal yang kami tidak sukai, terpaksa. Kalau kita dengar dan taat kepada pemimpin dalam keadaan perkara yang kita sukai, insya Allah mudah kan? Tapi kalau dalam hal yang tidak kita sukai, gimana? Mudah tidak? Rata-rata orang mau dengar taat kalau menguntungkan kita kan? Tapi kalau merasa, waduh, bagi masyarakat diwajibkan
goro setiap hari Sabtu. Berat kan? Tapi bagi masyarakat harap datang ke kantor kepala desa untuk bagi-bagi BLT. Kira-kira bagaimana? Orang berbondong-bondong kan? Ketika dapat BLT langsung berbondong-bondong. Tapi ketika disuruh goro, nah ini berarti menyalahi hadis ini. Ya, sikapnya artinya dengar dan taat, baik dalam keadaan suka maupun terpaksa. Terpaksa artinya nggak disukai sama selera kita. Baik dalam keadaan susah maupun baik dalam keadaan mudah maupun susah. Kalau dalam keadaan mudah artinya kita menjalankannya ringan perintahnya. Tapi kalau susah mungkin langsung berat. Tapi kata Nabi harus dilaksanakan. Dan dalam keadaan pemimpin bersikap sewenang-wenang kepada kami. Sewenang-wenang itu artinya apa? Ya artinya gini, dia ngambil hak kita diambil, hak dia ditunaikan, kita menunaikan hak dia nuntut hak dia, lalu kita berikan, diambil kan. Tapi hak kita tidak diberikan. Jelas Bapak ya? Bersikap sewenang-wenang artinya gini, dia nuntut hak dia ditunaikan oleh kita. Akhirnya kita tunaikan. Tapi ketika kita menuntut hak kita, dia nggak mau tunaikan. Ini namanya bersikap sewenang-wenang kan? Ya tidak. Lalu kata Ubadah bin Samit, dan kami berjanji di antara isi janjinya tadi baiatnya, kami tidak merebut kekuasaan dari yang memegangnya. Kami tidak merebut kepemimpinan dari yang memegangnya, yaitu dari pemimpin yang sah. Nggak boleh. Lalu kata Nabi memberikan pengecualian, illa antara kufron bawahan endakum minallahi fihi burhan. Kecuali kalau engkau menyaksikan kekafiran yang jelas pada pemimpin tersebut dan kalian memiliki bukti di sisi Allah dalam hal demikian. Artinya, Bapak-bapak dan Ibu, asalnya kita taat kepada pemimpin. Asalnya kita tidak boleh menggoyang kursi pemimpin. Kecuali Nabi, kalau keadaannya kalian menyaksikan apa tadi? Kekafiran jelas pada pemimpin tersebut dan kalian memiliki bukti di sisi Allah. Artinya Bapak-bapak, kalau 3 syarat ini tidak terpenuhi, berarti tidak boleh kita menjatuhkan pemimpin dari posisinya. Ya Bapak, kekafiran yang jelas, kalian memiliki bukti di sisi Allah dalam hal demikian. Artinya Bapak ini syaratnya 3 nih. Pemimpin nggak perlu ditaati, bahkan bisa dijatuhkan. Pertama, dia melakukan perbuatan kekafiran. Kedua, jelas kekafirannya. 3, punya bukti di sisi Allah. 3 syarat ini Bapak ya. Pertama, kekafiran. Artinya kalau perbuatannya cuma semata-mata perbuatan maksiat biasa atau perbuatan zalim, dosa besar tapi bukan kekafiran, maka tidak boleh boleh. Karena kata Nabi, kecuali kalau engkau menyaksikan kekafiran. Maka kalau semata-mata pemimpin misalkan contohnya merampas harta rakyatnya, atau mungkin memenjarakan sebagian anggota keluarga kita misalkan, maka ini bukan alasan untuk menjatuhkan pemimpin. Walaupun salah tidak pemimpin, salah kan, berbuat zalim kan, tapi kata Nabi kecuali kalau engkau menyaksikan kekafiran, bukan kezaliman, kekafiran. Dan kekafiran syarat yang keduanya nyata jelas, bukan kekafiran yang samar Bapak. Maksudnya apa? Kan ada perbuatan kafir yang nyata sama yang samar, ya tidak? Kekafiran yang jelas sama kekafiran yang tidak jelas. Kekafiran yang jelas tuh misalkan kalau seorang menyatakan Al-Quran ini bukan kitab suci, ini udah perbuatan kafir yang jelas. Atau seorang menyatakan puasa Ramadan tidak diwajibkan bagi umat Islam, salah benar? Salah, kekafiran jelas. Artinya menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, atau mencela Islam dengan terang-terangan. Misalkan apa? Misalkan seperti ibadah di Ka'bah sama dengan ibadah kepada berhala, seperti yang muncul dari ucapan seorang pemimpin yang dulu ada di Timur Tengah, di daerah Afrika Utara.
Sampai-sampai ketika itu Rabi'atul Alam Al-Islami memfatwakan pemimpin murtad. Karena dia menganggap ibadah di Masjidil Haram ini sama saja ibadah kepada berhala, ya kan? Nah, ini kekafiran jelas tidak? Jelas. Nah, ini yang boleh dijatuhkan itu kekafirannya jelas. Artinya kalau kekafirannya samar, nggak boleh jatuhkan. Kekafiran samar maksudnya apa? Artinya gini Bapak, kekafiran yang artinya gini, ada multi tafsir. Artinya gini, orang mengira, oh dia mungkin maksudnya mencela Islam, oh mungkin maksudnya tidak mencela Islam. Ada dua penafsiran artinya. Bisa jadi dia maksudnya mencela Islam, bisa jadi tidak. Bisa jadi maksudnya dia menyebutkan Allah, bisa jadi tidak. Contohnya apa? Ada yang tahu Bapak? Kekafiran yang artinya ucapannya multi tafsir, bisa jadi pahami ini, bisa jadi ini. Contohnya apa ya? Ya misalkan gini, kalau ada seorang nih misalkan ya, misalkan seorang muslim, umat Islam nggak perlulah sholat, nggak perlulah puasa Ramadan, karena kita sekarang lagi musim, misalkan apa, lagi musim panas yang apa membakar. Kalau ada pemimpin mengucapkan gini, apakah ucapan dia ucapan kufur? Masih belum jelas Bapak. Karena bisa jadi, bisa dipahami, oh ini dia ingin menyatakan puasa Ramadan tidak wajib. Bisa jadi kan? Bisa dipahami. Dan bisa dipahami maksudnya gini, umat Islam karena kondisinya sekarang panas ini sangat panas, umat Islam sudah dapat keringanan untuk tidak puasa Ramadan. Bisa jadi kan? Bisa jadi maksudnya gitu kan? Walaupun itu salah ya. Nggak bisa dimutlakan boleh puasa Ramadan karena panas terik. Tapi karena dia jauh dari agama, kurang ilmu, dia menganggap boleh tidak puasa Ramadan kalau panasnya menyengat. Nah, ucapan seperti ini kan multi tafsir, bisa dipahami ini, bisa dipahami itu. Ya tidak Bapak. Maka kalau ada seorang pemimpin mengucapkan kata gini, nggak bisa dikatakan dia kafir lalu dijatuhkan. Enggak, multi tafsir. Yang kata Nabi yang dibolehkan untuk tidak tahu itu kekafiran yang jelas. Lalu kita punya bukti di sisi Allah dalam hal demikian. Artinya kita punya dalil. Oh ini dia udah kafir jelas. Karena apa? Dia melanggar ayat ini, melanggar ayat ini. Maka Bapak nggak bisa seorang dikafirkan semata-mata dia sudah menyakiti keluarga saya karena itu dia kafir. Nggak bisa. Ibaratnya karena sakit hati lu kafir, nggak boleh. Jadi kita bisa menyatakan bulan ini sudah keluar dari Islam kalau punya dalil yang jelas dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti mencela Islam, mencela Al-Quran, mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Yang seperti ini keluar. Jelas Bapak ya? Ya contohnya seperti tadilah pemimpin daerah Afrika Utara di zaman tahun 80-an, dia menyatakan ibadah di Ka'bah sama dengan ibadah pada berhala. Kira-kira ini pujian atau celaan? Celaan. Saya yakin orang awam, anak kecil yang ada di sini pun kalau dia dengar kayak gitu, kira-kira bagaimana? Nah, kira-kira benar atau tidak? Oh salah lah. Masa kita ibadah di Masjidil Haram dianggap ibadah kepada berhala kan? Saya yakin anak-anak kecil pun tahu itu salah kan? Nah, kalau yang seperti ini kekafiran jelas. Nah, kalau ada pemimpin yang begitu, maka yang seperti ini tidak harus ditaati lagi. Bahkan kalau kita punya kekuatan, kita boleh jatuh. Kalau punya kekuatan dan ada maslahatnya, mudaratnya lebih ringan. Tapi kalau dengan dijatuhkan nanti malah terjadi pertumpahan darah yang besar, maka sebaiknya menahan diri. Jelas Bapak ya? Jadi ini prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menaati pemimpin selama belum melakukan apa? Kekafiran yang jelas dan kita punya bukti di sisi Allah dalam hal demikian. Ya artinya kalau selain itu kita harus taat. Kalau dia salah kita tidak taati perintahnya salah, tapi kita tidak boleh menjatuhkannya. Nah inilah yang diperintahkan oleh Nabi kita, oleh Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas Bapak ya? Kira-kira apa sih hikmahnya kenapa kita harus menaati pemimpin dan tidak boleh durhaka, apalagi menjatuhkannya? Kira-kira apa hikmahnya? Ada yang tahu hikmahnya apa? Apa Fauzan hikmahnya?
nanti pemimpinnya udah nggak becus, korupsi, nepotisme, apa kira-kira Ali? Iya, karena kalau rakyat itu masih punya pemimpin, kehidupannya masih stabil. Tapi kalau sudah tidak punya pemimpin, atau ada pemimpin tapi pemimpinnya di bawahnya sudah jatuh, kehidupan bermasyarakat akan begini. Yakin, dan itu sudah terjadi di mana-mana. Revolusi yang 10 tahun lalu mungkin Bapak tahu kan, di Timur Tengah, dari sejak Tunisia sampai ke Yaman sampai Suriah, bagaimana umat Islam yang dulunya hidup makmur dalam hitungan bulan, dalam hitungan setahun 2 tahun langsung sebagian meninggal, sebagian lagi jadi anak yatim, sebagian lagi jadi janda, sebagian lagi cacat, habis. Nggak ada manfaatnya dengan revolusi itu. Maka Bapak, inilah hikmahnya kenapa dalam syariat Islam kita diperintahkan untuk taat kepada pemimpin demi menjaga kestabilan hidup bermasyarakat. Nah itu Bapak ya. Mudah-mudahan jelas. Walaupun bisa jadi Bapak, sikap seperti ini mungkin aneh, langka bagi sebagian kaum muslimin. Sebab sekali lagi banyak di antara kaum muslimin beragamanya pakai perasaan, pakai semangat. Jadi bukan pakai wahyu lagi. Maka pemimpin gak kayak gini, gak becus, masa ditaati? Nggak layak kayak gini, kita jatuhkan saja. Nah, kalau udah dijatuhkan, yang ada bukannya tentram, malah kekacauan demi kekacauan. Bapak-bapak, kita nggak melupakan sekitar 20 tahun lalu kan masa reformasi, ya kan? Bagaimana umat Islam ketika itu rakyat Indonesia sengsara, ya kan? Setelah terjadinya reformasi, bukannya aman, dalam hitungan bulan ribuan kaum muslimin di Ambon meninggal, di Poso meninggal, di Papua. Di masa sebelumnya memang ada orang-orang yang mungkin meninggal, tapi setelah pemimpin ini jatuh, yang ada bukannya aman. Jadi luar biasa kan? Atau Bapak lihat di Somalia, dulu Somalia itu dipimpin oleh seorang diktator, pemimpinnya diktator. Dan yang namanya diktator itu artinya apa? Diktator itu artinya arogan lah, istilahnya kejam gitu kan, nggak mau tahu, pokoknya promo rakyatnya nggak bisa, kayak gitu kan. Ada seorang diktator di Somalia ketika itu, namanya Muhammad Bare atau apa gitu, tahun 80-an, akhir 90-an, mendekati 90-an. Dia menguasai Somalia, dan ketika dia memimpin Somalia, puluhan ribu orang hilang di tangannya. Mungkin musuh-musuh politiknya kan, jadi kan dihabisi, sebagai masuk penjara. Tapi ketika dia digulingkan, ketika sebagian rakyat Somalia menggulingkan dia, apa yang terjadi? Dalam hitungan bulan, nyawa yang melayang sampai 1 juta. Di zaman dia cuma puluhan ribu yang hilang. Setelah dia dijatuhkan, dalam hitungan 1 bulan yang nyawa yang melayang sampai 1 juta. Sekitar 1 juta. Ya, apa manfaatnya dia tuh? Tujuannya orang saya nggak suka dengan pemimpin, kita jatuhkan lah. Dengan dijatuhkan, kita akan mungkin kesejahteraan rakyat lebih meningkat lagi, kemakmuran makin bertambah lagi. Itu angan-angannya, tapi yang kenyataannya terjadi apa? Malah makin kacau, terjadi pertumpahan darah. Nah itulah Bapak, kenapa hikmahnya kita diperintahkan untuk menaati pemimpin, ya walaupun berat. Dan ini termasuk ibadah yang berat memang. Kita suruh menaati pemimpin. Karena apa? Jiwa manusia itu tidak suka dipimpin, ya kan? Tabiat manusia rata-rata nggak suka dipimpin, nggak suka diperintah, pengennya merintah. Iya tidak? Betul tidak? Betul Anit? Iya kan? Ya jiwa manusia ini memang, ya saya pribadi gitu, nggak suka disuruh-suruh, nggak suka diperintah, nggak suka dipimpin, pengennya malah mimpin, kayak gitu kan? Nah tapi kalau semua orang punya sikap seperti itu, kira-kira bagaimana hidup kita? Kacau. Maka itulah tugas pemimpin untuk menenteramkan kehidupan bermasyarakat. Maka sikap kita taat, dengar selama perintahnya
tidak bertentangan dengan aturan Islam. Kalau bertentangan kita tidak taat, tapi tidak juga dijatuhkan. Kecuali apa? Kata Nabi, kalau dijatuhkan nampak kekafiran saja, nyata, jelas. Lalu punya bukti di sisi Allah, punya dalil dalam hal demikian. Jelas Bapak ya? Ini masalah yang penting ya, yang bisa jadi kita akan selalu mendapati masalah ini di tengah-tengah masyarakat kita, yaitu tentang sifat jahiliyah yang ketiga, yaitu orang-orang jahiliyah menganggap menaati pemimpin, tidak tunduk kepadanya adalah keutamaan hebat, sedangkan mau dengar dan taat ini adalah rendahan. Nah, ini sifat orang jahiliyah. Namun Bapak, perlu kita ketahui, ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah, maksud pemimpin di sini artinya pemimpin yang punya kekuasaan. Kekuasaan, ya artinya jelas punya kekuasaan, bukan bayang-bayang. Ya artinya pemimpin tertinggi sampai pemimpin terendah. Misalkan di suatu negara, misalkan pemimpinnya raja, berarti itulah yang harus kita taati. Begitu jajaran di bawahnya. Raja di bawahnya ada gubernur, ada wali kota atau bupati, terus di bawahnya camat gitu. Taati. Atau di suatu negara misalkan presiden ke bawahnya, itu juga. Itu orang-orang yang dianggap pemimpin yang harus ditaati, bukan pemimpin negara bawah tanah, negara cacing misalnya, yang katanya oh dia gubernur bagian sini, di mana? Nggak jelas wilayahnya mana. Ini ada Bapak ya, seperti kelompok-kelompok gerakan bawah tanah, mereka ada di negara kita, ada Bapak ya. Jadi ada presidennya, ada gubernurnya, ada wali kotanya, tapi bawah tanah. Nah, yang seperti ini nggak ditaati, karena tidak punya kekuasaan. Jelas Bapak ya. Dan pemimpin yang kita taati juga selain yang punya kekuasaan, maksudnya ditaati dalam hal yang ada hubungannya dalam kehidupan bermasyarakat, bukan dalam urusan pribadi kita. Artinya gini, saya misalkan mau nikah sama seorang, maka pemimpin negara nggak berhak ngatur, kamu harus nikah sama ini, nggak boleh nikah sama ini. Nggak ada. Saya hanya taat dalam hal yang ada hubungan dengan apa? Kehidupan bernegara. Jelas Bapak ya? Masalah pribadi nggak masuk pemimpin. Kita nggak perlu taat. Begitu juga dalam masalah ibadah yang sifatnya apa? Kan ada ibadah kolektif, ada ibadah yang sifatnya pribadi. Pribadi itu maksudnya sholat dan semacam. Maka nggak ada keharusan kita menaati pemimpin dalam hal ini. Misalnya kamu nanti di rumah sholatnya harus gini, nggak ada. Ya, yang ada itu kalau ibadah yang sifatnya kolektif, melibatkan orang banyak. Misalkan apa? Sholat Idul Fitri, Idul Adha, atau misalkan penyembelihan kurban dan sebagainya, itu melibatkan orang banyak kan. Maka dalam hal ini kita harus menaati pemimpin. Dan pemimpin sini ngasih arahan, kita harus taat. Adapun ibadah yang sifatnya pribadi di rumah kita, maka nggak ada ketaatan dalam masalah ini terhadap pemimpin. Jelas Bapak ya? Ini perlu kita luruskan, karena kadang ada orang yang memahami pemimpin sinatnya semuanya dalam semua segi kehidupan seorang muslim, dalam masalah jodoh, dalam masalah kehidupan misalkan apa, makan minumnya, pekerjaannya diatur sama pemimpinnya. Enggak seperti itu. Jadi nggak seperti itu. Ya, pemimpin maupun sama seperti dengan ustadz. Seorang ustadz ulama buya nggak bisa mengatur kehidupan muridnya. Oh, kamu harus nikah dengan ini, kamu nggak ada. Ustadz, antara ustadz dengan murid hubungannya cuma yang satu menyampaikan ilmu, yang satu terima ilmu. Nggak lebih dari itu. Kalau misalkan butuh arahan, berikan arahan, tapi tidak ada kewajiban harus itu. Kecuali kalau memang arahannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau arahannya misalkan nggak ada landasannya, maka bisa ditaati, bisa tidak. Jelas Bapak ya? Itu pemimpin yang perlu, artinya definisi pemimpin yang perlu kita ketahui, dan itulah pemimpin yang maksudnya wajib kita taati. Nah, itu tentang masalah ketiga. Lalu kata Syekh, kita lanjut penjelasan Syekh di sini.
Wa hadhil masailut thalath hiya allati jama'a bainaha fi ma sahha anhu fis sahih. Annahu qala inna Allah yarda lakum thalathan an ta'budu wa la tusyriku bi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa an tanasahu man wallahu amrakum. 3 masalah ini yang sudah disebutkan tadi, itulah yang Nabi kumpulkan dalam hadis sahih dari beliau, bahwasanya beliau bersabda, sesungguhnya Allah ridha untuk kalian 3 perkara. Jadi saya ulang lagi, 3 masalah ini sudah Nabi kumpulkan dalam satu hadis sahih dari beliau. 3 masalah ini, 3 masalah ini. Anda tahu? Maksudnya 3 masalah dari pertama. Kita udah masalah berapa ini? 3. Yang ketiga kan? Masalah pertama apa? Masalah jahiliyah, sifat orang jahiliyah. Ada yang tahu? Orang-orang jahiliyah beribadah kepada Allah dengan menyekutukan Allah, berdoa kepada orang-orang soleh. Itu pertama. Kedua, orang jahiliyah berpecah belah baik dalam masalah agama maupun dunia. Nah itu. Lalu ketiga tadi apa? Mendurhakai pemimpin hebat, bagus kalau kata orang jahiliyah. Sedangkan tunduk pada pemimpin itu rendahan. Nah, 3 masalah ini, 3 sifat ini Nabi kumpulkan dalam satu hadis sahih. Ya, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, dalam Sahih Muslim. Apa lafaz hadisnya? Sesungguhnya Allah ridha untuk kalian 3 perkara. Apa saja? Pertama, kalian beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Berarti ini masalah berapa? Pertama kan? Lalu kedua, kalian memegang tali Allah, kalian semua memegang tali Allah dan tidak bercerai-berai. Masalah berapa? Kedua, bercerai-berai kan? Lalu ketiga, wa antana sahuman wallahu amrakum. Kalian menasehati orang yang Allah berikan kekuasaan untuk ngatur kalian. Artinya taat kepada pemimpin. Ini masalah berapa? 3. Nah, kita lanjut Bapak sedikit lagi. Walam yaqa qalalun fi dinin nas wa dunyahum illa bisababil ikhlali fi hadhihi thalath aw ba'dihha. Tidak terjadi kerusakan, tidak terjadi satu pun kerusakan dalam agama masyarakat maupun dunia mereka kecuali disebabkan kerusakan pada 3 perkara tadi atau sebagiannya. Saya ulangi, tidak terjadi satu pun kerusakan di dalam agama maupun dunia manusia kecuali disebabkan adanya kerusakan pada 3 ini atau salah satu dari. Artinya bahwa Pak, ketika kita nyaksikan masyarakat agamanya rusak, dunianya rusak, ini disebabkan apa? Ada kerusakan pada 3 perkara tadi. Bisa jadi mereka semua syirik, melakukan syirik. Kedua, berpecah belah. Ketiga, tidak mau taat kepada pemimpin. Bisa jadi karena 3-tiganya terjadi atau sebagainya saja, salah satunya. Misalkan penduduknya udah mengesahkan Allah, tidak berbuat syirik, bahkan tidak berpecah belah dalam masyarakat, tapi tidak mau taat kepada pemimpin, maka otomatis akan apa? Terjadi kerusakan. Jelas Bapak ya? Dengan ini kita selesai. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjut masalah yang keempat, sifat jahiliyah yang keempat, yaitu permasalahan judulnya. Insyaallah yang ini penting Bapak ya. Masalah jahiliyah berikutnya termasuk kaidah orang-orang jahiliyah yang sangat besar. Mereka tertipu dengan jumlah banyak orang. Oh lihat nih, ini benar. Kenapa? Karena dipraktekkan oleh banyak orang. Nah ini termasuk sifat jahiliyah. Yang ini insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Subhanallah wa bihamdihi.